kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat datang pada Bapak Ibu narasumber yang terhormat Pak Wisnu dari LKPP. Langsung saja untuk mempersingkat waktu supaya kita mendapatkan waktu yang lebih padat, kami persilahkan kepada Pak Wisnu Setio Wijoyo, Bu. Iya. Oh, maaf Pak, untuk menyampaikan materi selama kurang lebih 45 menit tentang materi pengadaan secara sayembara dan kontes berdasarkan peraturan LKPP nomor 2 tahun 2021. Kepada Pak Wisnu, monggo Pak, kami persilakan. Iya, baik, terima kasih Bu Efrianti, Pak Muji, kemudian ada Pak siapa tadi, Pak Muklis ya? Pak Muklis dan siapa? Ya. Ya. Ini omong-omong peserta kita ada berapa semua nih? Sudah 203 Pak. Nah, 203. Tadi 170 sekian dalam 5 menit Pak, 203. Luar biasa nih Pak Muji, penggemarnya banyak banget ya. Baik Bu Efrianti, Pak Muji, saya mohon izin untuk langsung menyampaikan ya terkait dengan peraturan LKPP nomor 2 tahun 2021 ya, tentang pedoman penyelenggaraan sayembara atau kontes. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini juga sudah berlaku peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 juga, di mana dengan pemberlakuan Perpres 12 2021 ini maka nanti akan juga banyak ya peraturan-peraturan LKPP yang baru ya, mungkin juga tahun ini ya akan diluncurkan. Yang pertama diluncurkan ini nih, peraturan LKPP nomor 2 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan sayembara atau kontes. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kembali ke belakang ya, atau kita lihat latar belakangnya dulu terkait dengan peraturan LKPP nomor 221 ini, yaitu ada pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang jasa. Ya, jadi pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang jasa ini termasuk dalam melaksanakan salah satu cara pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu melalui swaklola. Ya, jadi kalau kita kembali mengingat bahwa cara pengadaan itu terbagi dua, yaitu swaklola dan melalui penyedia. Nah, selama ini kita tahu sudah yang melalui penyedia, juga kita tahu sudah yang melalui swaklola. Nah, salah satu yang dapat dilakukan pada swaklola ini adalah penyelenggaraan sayembara atau kontes. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bicara sayembara atau kontes, berarti itu juga terkait dengan kegiatan kita, yaitu cara pengadaan melalui swaklola. Itu ya, jadi kita jangan tertukar itu ya, bahwa sayembara atau kontes ini bukan cara pengadaan yang melalui penyedia, tetapi cara pengadaan melalui swaklola. Kemudian kebutuhan barang jasa pemerintah telah berkembang ragam variasinya. Ya, di antaranya adalah kebutuhan akan output barang jasa dengan penilaian pada ide, gagasan, konsep, karya, hingga keunggulan atau kemampuan orang perorangan atau kelompok. Jadi ya kita tahu ya ada kebutuhan-kebutuhan barang jasa yang bukan seperti pemilihan penyedia ya, pengadaan barang, konstruksi, jasa lainnya atau konsultan, tetapi ada juga terkait dengan penilaian pada ide atau gagasan, konsep, karya yang disebutkan di sini. Mekanisme pemilihan terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut tidak dapat didekati melalui pemilihan penyedia. Ya, lebih tepatnya dilaksanakan melalui sayembara atau kontes. Ya, contohnya misalnya pemilihan logo, ya, logo untuk ya suatu
event olahraga misalnya ya. Nah ini tidak bisa melalui kontrak dengan penyedia, tetapi dilaksanakan melalui kontes ya kalau logo itu. Kemudian kita lanjut, sayembara atau kontes adalah sebuah kompetisi untuk mendapatkan desain atau desainer yang terbaik. Jadi itu prinsipnya sebetulnya. Kemudian pengertian terbaik disesuaikan dengan kriteria yang diinformasikan oleh pihak penyelenggaranya yang mengacu kepada dokumen sayembara atau kontes. Nah, nanti di dalam sayembara atau kontes ini ada dokumen yang kita sebut dokumen sayembara atau kontes, itu ya Bapak Ibu. Kemudian penyelenggara sayembara atau kontes dalam mendapatkan desain atau desainer yang terbaik diwakilkan oleh tim juri yang berkompeten. Ya, jadi ini sudah ada tim jurinya secara khusus di luar dari panitia. Ya, jadi nanti ada panitia, ada tim juri, bahkan ada tim teknis nanti. Nah, secara definisi, kalau kita bicara aturan, ya biasanya di awal itu kita bicara definisi. Nah, di dalam Perka itu ada definisi sayembara, yaitu adalah kompetisi ide, gagasan, konsep yang dituangkan dalam bentuk rancangan, tulisan, desain, dan atau bentuk lainnya berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen sayembara. Nah, ini kata peraturan LKPP-nya seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara ke definisi ini ya, kita kembali ke definisi ini, sayembara adalah kompetisi ide. Jadi berupa ide, ya, bukan berupa barang yang berwujud fisik gitu, bukan ya, tetapi berupa ide atau gagasan. Ya, jadi memang kalau kita lihat fisiknya tidak ada di sini. Ya, jadi gagasan dalam bentuk rancangan. Nah, ini fisiknya ya, fisiknya bisa dalam bentuk rancangan, tulisan atau desain. Ya, tetapi substansinya adalah berdasarkan ide atau gagasan. Kemudian kalau kontes sendiri adalah kompetisi keunggulan dan atau kemampuan tertentu terhadap karya atau kompetisi keunggulan dan atau kemampuan orang, perorangan atau kelompok berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen kontes. Nah, kalau kontes ini sendiri lebih terkait ke fisik ya, ada fisiknya. Nah, cuma fisik ini tidak bisa dibuat melalui penyedia juga karena bukan yang kita lihat, yang kita nilai di sini bukan lihat dari standar minimalnya, ya, tetapi kita akan memilih barang ya, kalau kita asumsikan ada barang yang dikonteskan gitu ya, kita memilih barang yang terbaik. Gitu. Nah, kita kompetisikan mana yang lebih unggul, ya, mana yang mempunyai kemampuan tertentu, ya, karya-karya mana. Nah, inilah yang kita konteskan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang berbeda situasinya dengan pemilihan penyedia. Kalau pemilihan penyedia itu kan kita memilih satu barang yang sesuai standar kita, ya, yang bisa memenuhi standar kita. Kemudian dari barang yang memenuhi standar itulah kita ambil harga yang terbaik atau harga yang paling kompetitif. Nah, kalau kontes ini tidak seperti itu. Ya, jadi barang-barang yang yang memiliki kompetisi atau memiliki keunggulan tertentu, ya, yang maksimal tentunya ya, itu yang diberi hadiah ya, dalam hal ini istilahnya hadiah. Kemudian ada pelaku sayembara atau kontes, adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sayembara atau kontes. Ya, nanti bisa disebutkan di slide selanjutnya ya. Kemudian panitia sayembara atau kontes yang selanjutnya disebut panitia adalah tim pelaksana yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan sayembara atau kontes. Ya, jadi nanti ada tim. Ya, kalau di dalam pemilihan penyedia tim pelaksana ini Pokja lah gitu ya, kesetaraannya dengan Pokja pemilihan. Kemudian ada juga definisi tim juri, adalah tim yang ditunjuk berdasarkan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya untuk menilai dan memutuskan mengenai hal-hal yang bersifat
syarat-syarat menyeluruh sesuai dengan keilmuan dan terkait dengan jenis sayembara atau kontes. Ya, karena ini terkait dengan tadi ya kegiatan-kegiatan atau ide atau karya yang lebih mengarah kepada kemampuan, ya, lebih mengarah kepada pengetahuan dan kemampuan, maka tim penilainya pun ya juga disesuaikan Bapak Ibu. Ya, jadi tim penilai yang memang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menilai ya dan mengambil keputusan. Jadi bukan tim pelaksana yang menilai dan memutuskan, tetapi dibantu oleh tim juri. Kemudian ada juga tim teknis, adalah tim atau perorangan yang memberikan saran atau penjelasan dalam pelaksanaan sayembara atau kontes. Ya, jadi ini lebih terkait ke teknisnya, ke teknis daripada penyelenggaraan sayembara atau kontes. Ya, jadi kalau kita bedakan tadi, tim juri itu lebih terkait kepada substansi barang atau jasa yang dikompetisikan. Ya, kalau tim teknis ini lebih terkait kepada substansi dari pelaksanaan sayembara atau kontesnya sendiri. Itu ya, bisa dibedakan ya Bapak Ibu. Kemudian peserta sayembara atau kontes selanjutnya disebut peserta adalah setiap orang perorangan atau sekelompok orang yang mendaftar dan menyampaikan proposal karya data dalam sayembara atau kontes. Ya, nah kalau kita lihat di sini ya, di definisi peserta sayembara atau kontes ini, di dalam peraturan LKPP kita sepertinya tidak mengarah ke badan usaha nih. Ya, karena di sini disebut peserta adalah setiap orang perorangan atau sekelompok orang. Ya, jadi kita tidak melihat ke badan usaha di sini. Ya, nah, oleh karena itu tadi ya tidak cocok kalau ini dengan cara pengadaan dengan memilih penyedia. Ya, ini lebih mengarahnya ke swakelola itu tadi. Kemudian dokumen sayembara atau kontes adalah dokumen yang ditetapkan oleh panitia. Ya, jadi yang membuat, yang menyusun, menetapkan panitia. Berisi uraian mengenai output yang disayembarakan atau karya peserta yang dikonteskan. Persyaratan peserta, kemudian spesifikasi output yang disayembarakan atau karya peserta yang dikonteskan. Kemudian tata cara penyampaian proposal karya data peserta, tahapan dan jadwal, kriteria penilaian, bentuk hadiah, dan rancangan kontrak sayembara atau kontes apabila diperlukan. Jadi di sini intinya kalau diasumsikan ke pemilihan penyedia, maka dokumen sayembara atau kontes ini adalah dokumen pemilihan ya Bapak Ibu ya, yang berisi syarat-syarat peserta itu bagaimana. Ya, kemudian spesifikasi ya, kalau di pemilihan penyedia kita mengenal ada spesifikasi teknis atau KAK. Ya, nah di sini dikatakan spesifikasi output yang disayembarakan ya atau karya peserta yang dikonteskan. Nah itu kesetaraannya dengan pemilihan penyedia seperti itu. Kemudian di sini juga ada rancangan kontrak. Ya, dikatakan apabila diperlukan di situ ya. Nanti ada penjelasannya lebih lanjut di slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, kontrak sayembara atau kontes adalah kontrak yang digunakan sebagai dasar pembayaran hadiah berupa uang yang penyerahannya melalui pembayaran langsung ke rekening pemenang sayembara atau juara kontes. Nah, ini ya tadi yang kaitan dengan apabila diperlukan. Ya. Jadi kalau dasar pembayaran hadiah ini ya berupa uang yang dibayar langsung ke rekening pemenang sayembara atau juara kontes, maka diperlukan kontrak. Ya, itulah yang tadi dikatakan apabila diperlukan. Tapi kalau hadiah itu berupa uang tunai yang tidak dibayar ke rekening pemenang, maka tidak perlu kontrak. Ya, jadi itu tadi beda apabila diperlukan atau tidak. Kemudian ada definisi proposal juga, ya, yaitu adalah dokumen yang disampaikan peserta untuk mengikuti sayembara sesuai dengan dokumen sayembara. Ya, jadi di sini disebutnya proposal. Ya, kalau kita asumsikan dengan pemilihan penyedia, itu dokumen ini adalah dokumen penawaran ya dari peserta. Ya,
di dalam sayembara atau kontes ini disebut proposal. Kemudian ada karya. Karya ini adalah barang yang disampaikan peserta untuk mengikuti kontes sesuai dengan dokumen kontes. Nah, kalau tadi kita bicara proposal, di sini ada karya. Kalau karya ini berupa barang, ya, berupa fisik, nah, untuk diikuti dalam kontes. Ya, jadi barang yang akan dinilai oleh tim juri, ya, mana yang lebih unggul. Ya, ini disebut di sini dengan karya. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara proposal itu untuk sayembara karena berupa ide atau gagasan. Kalau karya itu untuk kontes karena berupa barang, ya, lebih ke arah fisik, ya. Kemudian ada definisi hadiah. Adalah penghargaan yang diberikan kepada pemenang sayembara atau juara kontes yang dapat berupa uang dan atau barang. Ya, bisa berupa uang, bisa berupa barang. Yang tadi saya bilang kalau uang yang ditransfer maka itu yang butuh kontrak. Nah, tetapi juga ada uang yang diberikan berupa uang tunai. Bisa juga sayembara atau kontes ini berhadiah berupa barang. Ya, itu ya bisa diatur nanti dalam perencanaan pengadaan. Kemudian kalau kita bicara pelaku sayembara atau kontes, ya seperti juga pemilihan penyedia yang seperti biasa ya, PBJ yang reguler itu ada PA, ada KPA, ada PPK. Ya. Kemudian di sini ada panitia, itu yang tadi saya bilang diasumsikan setara dengan Pokja. Ya, kemudian untuk membantu tugas-tugasnya di sini ada tim juri, tim teknis, ya, tim juri dan tim teknis. Kemudian juga ada peserta. Ya, peserta ini yang mengikuti sayembara atau kontes. Nah, tugas dan kewenangan dari PPK, yaitu menyusun rancangan kontrak sayembara atau kontes. Ini apabila diperlukan tadi ya. Kita kalau bicara kontrak sayembara atau kontes apabila diperlukan ini ya yang tadi ya keperluannya kalau memang untuk pembayaran hadiah yang berupa uang yang ditransfer ke rekening, maka diperlukan ada kontrak sayembara atau kontes. Kemudian menandatangani kontrak sayembara atau kontes. Nah, ini tugas dan kewenangan PPK secara khusus di dalam penyelenggaraan sayembara atau kontes. Kemudian panitia. Ya. Nah, ini panitia pada sayembara atau kontes yang dilaksanakan melalui swaklola tipe 1 ditetapkan oleh PA-KPA. Ya, jadi ada penetapannya nih oleh panitia ini. Untuk swaklola tipe 1 yang menetapkan adalah PA atau KPA. Ya, berbeda dengan Pokja ya Bapak Ibu ya. Kalau Pokja pemilihan itu ditetapkan oleh kepala UKPBJ kan gitu ya. Tapi kalau di sini langsung panitia itu langsung ditetapkan oleh PA KPA ya karena konsepnya adalah swaklola tadi. Kemudian pada sayembara atau kontes yang dilaksanakan melalui swaklola tipe 3 ditetapkan oleh pimpinan Ormas. Ya, pelaksana swaklola. Ya, Ormas itu organisasi masyarakat ya, Bapak Ibu ya. Nah, Ormas yang ditunjuk menjadi penyelenggara sayembara merupakan perkumpulan atau asosiasi profesi yang memiliki aturan atau tata cara penyelenggaraan sayembara atau kontes. Ya, jadi kalau tadi kita bicara peserta itu adalah orang perseorangan atau kumpulan orang-orang, ya ini ya penerjemahannya di sini. Ya, jadi kalau swaklola tipe 1 itu nanti diikuti oleh perorangan tadi. Kalau swaklola tipenya 3, maka kemungkinan akan banyak ini ya. Ya, tapi intinya adalah swaklola tipe 1 ini dan tipe 3 ini yang bisa dilakukan sayembara atau kontes. Gitu ya. Jadi kalau peraturan LKPP ini mengaturnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak lihat di sini ada swaklola tipe 2 dan 4. Ya, jadi hanya tipe 1 dan tipe 3 saja yang bisa dilaksanakan untuk sayembara atau kontes.
Kemudian tugas dan kewenangan dari panitia ya adalah menyusun dan menetapkan dokumen sayembara atau kontes, ya, kemudian menyusun jadwal penyelenggaraan sayembara atau kontesnya. Yang ketiga, menyusun kriteria penilaian proposal karya peserta kontes. Kemudian mengumumkan pelaksanaan sayembara kontes, menerima pendaftaran peserta, memberikan penjelasan pelaksanaan sayembara kontes kepada peserta. Ini apabila diperlukan. Nah, ini kita bisa sebutkan unbasing ya kalau di pemilihan penyedia yang biasa memberikan penjelasan. Kemudian selanjutnya menerima proposal karya atau data peserta, ya, kemudian mengevaluasinya, ya, persyaratan administrasi yang disampaikan oleh peserta, kemudian memfasilitasi pelaksanaan penjurian oleh tim juri. Ya, jadi setelah administrasi peserta itu dianggap memenuhi syarat, ya, baru tim juri bekerja nih, ya, untuk melaksanakan penjurian. Nah, setelah itu mengumumkan pemenang sayembara atau juara kontes. Kemudian menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan sayembara kontes kepada PPK. Ya, jadi panitia melaporkan nih kepada PPK. Dan atau membatalkan status pemenang sayembara atau juara kontes bila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam dokumen sayembara atau kontes. Ya, jadi yang namanya pemenang ya, walaupun sudah ditetapkan itu masih bisa dibatalkan. Kemudian tim juri, ya, tim juri sendiri bertugas melakukan penilaian proposal karya peserta atau kontes dan menetapkan pemenang sayembara atau juara kontes. Ya, jadi Bapak Ibu ya, jadi yang betul-betul berfungsi untuk melakukan pemilihan di sini atau siapa pemenang tadi ya atau juaranya yaitu tim juri, karena dianggap tim juri ini yang berkompeten melakukan penilaian. Kemudian tim juri ini diusulkan oleh panitia. Ya, jadi yang mengusulkan anggota-anggotanya adalah panitia. Anggotanya minimal 3 orang. Dapat ditambah berdasarkan pertimbangan kompleksitas hasil sayembara atau kontes. Ya, jadi sama ini ya, hampir sama dengan Pokja ya. Jadi minimal 3 orang, kemudian dapat ditambah ya dengan pertimbangan kompleksitas hasil sayembara atau kontes. Tapi saya belum lihat ini apakah harus ganjil atau tidak gitu. Ya, saya tidak melihat di sini. Tapi yang pasti peraturan LKPP-nya tidak menyebutkan harus ganjil. Kemudian tim juri juga dapat dibantu oleh tim teknis ya terkait dengan pelaksanaan sayembara atau kontes. Nah, tim teknis memiliki tugas membantu panitia dalam pemberian penjelasan dan atau membantu tim juri dalam proses penilaian. Ya, jadi ini lebih terkait pada pelaksanaan sayembara atau kontesnya tadi. Ya, jadi tim teknis ini tentunya yang pas ya, yang sesuai adalah orang-orang yang memang berpengalaman di dalam penyelenggaraan sayembara atau kontes ya secara teknisnya. Kemudian untuk peserta sendiri wajib mengikuti ketentuan persyaratan peserta sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen sayembara atau kontes. Ya, ini peserta sayembara atau kontes tadi ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke perencanaan bagaimana penyelenggaraan sayembara atau kontes ini. Ya, di mana dalam penyelenggaraan kegiatan sayembara atau kontes, maka PAKPA menetapkan tipe swakelola. Ya, jadi ini terkait dengan perencanaan PBJ ya. Bahwa di dalam perencanaan PBJ itu PAKPA lah yang menetapkan tipe swakelola. Nah, bila mana PAKPA menetapkan penyelenggaraan kegiatan sayembara kontes melalui swakelola tipe 3, maka PAKPA menetapkan ormas yang sesuai. Jadi ditetapkan dulu nih ormas yang sesuainya. Kemudian PAKPA membuat
nota kesepahaman dengan pimpinan ormas yang ditetapkan tadi. Ya. Nah, kemudian selanjutnya PPK bersama ormas menyusun dokumen sayembara atau kontes dan RAP sebagai dasar usulan RKA. Jadi kegiatan ini Bapak Ibu dilakukan pada saat menyusun anggarannya. Ya, jadi pada saat penyusunan anggaran itu sudah ditetapkan ormasnya siapa yang sesuai oleh PAKPA, kemudian juga sudah dibuatkan nota kesepahamannya dengan pimpinan ormasnya. Ya, kemudian selanjutnya PPK bersama ormas tadi ya yang sudah dibuatkan nota kesepahamannya ya, menyusun dokumen sayembara atau kontes dan RAB-nya sebagai dasar ukuran RKA. Nah, dokumen sayembara atau kontes di sini yang dimaksud berbeda dengan yang dimaksud dokumen sayembara atau kontes yang dibuat oleh panitia ya Bapak Ibu ya. Jadi dokumen sayembara atau kontes yang dimaksud di sini lebih terkait kepada dokumen kegiatannya ya, dokumen yang nanti akan muncul di bukan akan muncul ya sebagai dasar disusunnya RKA atau munculnya DIPA atau DPA nantinya. Ya, jadi yang dimaksud dokumen di sini adalah dokumen perencanaan ya, bukan dokumen yang ditetapkan oleh panitia. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau kita lihat penyelenggaraan dari sayembara atau kontes sendiri itu ada 3 tahapan utama. Yang pertama adalah persiapan sayembara atau kontes. Kemudian pelaksanaan sayembara atau kontes. Yang ketiga adalah pemberian hadiah. Jadi ini tahapan utamanya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada persiapannya, ada pelaksanaannya, kemudian yang terakhir pemberian hadiah. Nah, di dalam persiapan sayembara atau kontes sendiri, di sini dilakukan hal-hal ya, yaitu PAKPA menetapkan tim pelaksana swakelola tipe 1 sebagai panitia. Ya, kalau tadi swakelolanya tipe 1. Kemudian tim juri, ya itu juga ditetapkan oleh PAKPA berdasarkan usulan dari PPK. Nah, tim teknis ini apabila diperlukan, ya, kemudian juga ada penetapan bentuk hadiahnya. Nah, ini semua oleh PAKPA. Kemudian pimpinan ormas pelaksana swakelola, ini kalau swakelolanya tipe 3 ya. Jadi ada pimpinan ormas pelaksana swakelola menetapkan tim pelaksana swakelola tipe 3 sebagai panitia. Ya, jadi tim pelaksana itu sebagai panitia. Nah, kemudian PPK sendiri menyusun dan menetapkan rancangan kontrak sayembara atau kontes ini apabila diperlukan. Ya, nah keterangannya adalah dalam hal pembayaran hadiah itu berupa uang yang penyerahannya melalui pembayaran langsung ke rekening pemenang sayembara atau juara kontes. Ya, tapi kalau tidak uang yang dibayar ke rekening maka tidak perlu nih ya untuk dibuatkan kontrak sayembara atau kontes. Kemudian PPK juga menetapkan dokumen sayembara kontes yang diusulkan panitia, kemudian mengusulkan penetapan tim juri kepada PAKPA, kemudian juga mengusulkan penetapan tim teknis kepada PAKPA, ini juga apabila diperlukan, ya, dan mengusulkan bentuk hadiah kepada PAKPA. Jadi kalau kita tadi membaca ya PAKPA itu bertugasnya menetapkan, ya kewenangannya menetapkan, sementara yang mengusulkan di sini untuk tim juri, tim teknis, kemudian hadiah tadi adalah PPK. Kemudian untuk panitia, ya, panitia di dalam persiapan ini menyusun dokumen sayembara atau kontes. Nah, ini beda dengan yang tadi ya. Dokumen sayembara atau kontes pada perencanaan ini beda nih Bapak Ibu. Kemudian panitia juga menyusun dan menetapkan kriteria penilaian proposal atau karya atau peserta kontes dan mengusulkan tim juri kepada PAKPA melalui PPK. Ya, jadi untuk tim juri ini yang mengusulkan panitia, tapi tidak langsung kepada PAKPA-nya, tetapi lewat dari PPK.
Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, ini untuk tim dari swakelolanya, ya, ini ada penetapan penyelenggara dari tim swakelolanya, yaitu untuk tipe 1, ya, sebagaimana kita tahu, ya, di dalam tim swakelola itu ada tim persiapan, tim pengawas, dan tim pelaksana. Nah, untuk tipe 1, semua ditetapkan oleh PA-KPA penanggung jawab anggaran. Nah, kalau yang tipe 3-nya, ya, yang ditetapkan oleh PA-KPA itu hanya tim persiapan dan tim pengawas, sedangkan tim pelaksana sebagai panitia sayembara kontesnya ditetapkan oleh pimpinan ormasnya. Ya, jadi kembali ya Bapak Ibu ya, tim pelaksana swaklola ini nantinya akan sebagai panitia sayembara atau kontes. Nah, tipe 3 itu ditetapkan oleh pimpinan ormas. Kemudian penyusunan dan penetapan dokumen sayembara atau kontes sendiri. Ya, nah ketika masuk tahap ini maka tahap ini yang melakukan adalah panitia. Ya, ini ada 2 ya, panitia menyusun, kemudian PPK menetapkan. Ya, nah panitia menyusun dokumen sayembara atau kontes sekurang-kurangnya terdiri dari ini substansinya, yaitu uraian mengenai output yang disayembarakan atau karya peserta yang dikonteskan. Ya, jadi di sini diuraikan nih bagaimana output yang disayembarakan ya. Asumsinya spesifikasinya lah ya. Ya, ini diuraikan atau bukan spesifikasi juga, ini lebih terkait ke ruang lingkup. Ya, jadi ruang lingkup lah ya. Jadi uraian mengenai ruang lingkup output yang disembayarkan atau karya peserta yang dikonteskan. Kemudian juga di sini ada persyaratan peserta ya, di dalam dokumen ini. Kemudian spesifikasi output yang disayembarakan atau karya peserta yang dikonteskan. Nah, ini lebih terkait kepada tadi spesifikasi teknis. Ya, apa yang disayembarakan, kemudian atau karya apa yang dikonteskan. Kemudian tata cara penyampaian proposal karya data peserta. Ya, jadi bagaimana menyampaikan proposal kalau dia berupa sayembara tadi, ya, atau karya kalau berupa kontes, kemudian data pesertanya. Ya, ini juga dituliskan di dalam dokumen ini. Tahapan dan jadwalnya, kriteria penilaian, bentuk hadiah, dan rancangan kontraknya. Ya, ini apabila diperlukan. Ini semua masuk di dalam dokumen sayembara atau kontes. Kemudian PPK di sini juga terlibat, yaitu menetapkan dokumen sayembara atau kontes yang diusulkan panitia. Ya, jadi Bapak Ibu ini salah satu perbedaan di mana pemilihan penyedia itu dokumen itu langsung ditetapkan oleh Pokja, tetapi kalau di dalam sayembara atau kontes ini tidak seperti itu. Ya, panitia menyusun kemudian mengusulkan kepada PPK untuk ditetapkan dokumen ini. Nah, selanjutnya kita lihat di tahapan pelaksanaan sayembara, Bapak Ibu ya. Jadi secara umumnya ya di dalam tahapan pelaksanaan sayembara ini secara garis besarnya ada pengumuman, ada pendaftaran dan pengambilan dokumen sayembara, ada pemberian penjelasan, ini juga apabila diperlukan. Kemudian ada penyampaian proposal, penilaian proposal, penetapan pemenang dan pengumuman pemenang. Ya, ada 7 tahap minimal di dalam pelaksanaan sayembara. Kemudian untuk pelaksanaan kontes hampir sama ya, ada 7 tahap juga. Cuma bedanya di sini adalah ada pendaftaran dan pengambilan dokumen kontes, kemudian ada penyampaian karya atau data peserta kontes. Ya, jadi kita kita ingat-ingat selalu itu ya. Kalau kontes itu kita berhubungan dengan karya, tetapi kalau sayembara itu kita berhubungan dengan proposal. Ya, nah selanjutnya yang lain sama ya, ada penetapan juaranya, kemudian ada pengumuman sampai dengan pengumuman juara. Ya, nah ini juga bahasanya beda ya. Di dalam kontes kita membahasakan juara, tapi di dalam sayembara kita membahasakan dengan pemenang. Ya, itu yang membedakan. Kalau sayembara itu kita mendapatkan pemenang,
kalau dalam kontes kita mendapatkan juara. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tahapan pengumuman nih, Bapak Ibu ya, secara detail ya, di dalam peraturan LKPP ini masuk di lampirannya ya. Bahwa di dalam pengumuman, panitia mengumumkan sayembara atau kontes melalui portal pengadaan nasional. Ini mirip dengan pemilihan penyedia biasa ya. Juga melalui laman Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah dan atau papan pengumuman resmi paling kurang 7 hari kerja atau apabila diperlukan melalui media cetak atau media elektronik. Jadi ini tidak beda dengan pengumuman tender atau seleksi nih Bapak Ibu. Kemudian dalam hal penyelenggaraan sayembara atau kontes yang dilaksanakan melalui swaklola tipe 3, ini ada tambahannya nih, yaitu pada laman Ormas pelaksana sayembara atau kontes. Ya, jadi diumumkan juga di lamannya Ormas untuk penyelenggaraan sayembara atau kontes. Nah, isi pengumuman itu paling kurang ada nama dan alamat Kementerian Lembaga Perangkat Daerah penyelenggara sayembara atau kontesnya, ya, atau PA-KPA-nya gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian ada uraian mengenai output yang disayembarakan atau karya peserta yang dikonteskan. Itu tadi ya, berupa ruang lingkupnya, kemudian juga spesifikasinya. Ya, ini diumumkan juga nih. Kemudian syarat-syarat peserta sayembara atau kontes. Kemudian bentuk hadiah bagi pemenang sayembara atau juara kontes. Dan tempat, hari, tanggal, dan waktu pendaftaran, pengambilan dokumen sayembara kontes, dan penyampaian proposal karya atau data peserta. Ya, ini isi pengumuman dari sayembara atau kontes. Ini paling kurang ya, jadi tidak boleh kurang. Tidak boleh ada yang dikurangi, Bapak Ibu. Kemudian pengumuman tersebut juga menyangkut mekanisme penyampaian proposal karya data peserta, yaitu diatur dalam dokumen sayembara kontes dengan memperhatikan metode penyampaian dan tata cara pembukaan proposal karya data peserta dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Ya, ini juga masuk dalam pengumuman, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara sayembara kontes ini sepertinya belum mengarah ke elektronik ya, karena kita masih bicara manual semua nih sepertinya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti kalau aplikasinya sudah dibuat ya, Bapak Ibu. Kemudian pendaftaran dan pengambilan dokumen dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tempat yang tercantum dalam pengumuman dengan cara peserta mendaftar dan mengambil dokumen sayembara kontes ini melalui panitia dan atau peserta mendaftar dan mengunduh dokumen sayembara kontes melalui laman dan atau aplikasi yang ditentukan oleh panitia. Nah ini kita nggak tahu aplikasinya ini sudah ada atau belum ya, sepertinya belum ya Pak Muji ya, saya belum dengar ini. Ya, tapi kemungkinan akan harusnya segera dibuatkan. Kemudian pemberian penjelasan ini apabila diperlukan. Ya, nah penjelasannya adalah diperlukan dalam hal dibutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait dokumen sayembara atau kontes, ya seperti sayembara arsitektur, sayembara penataan tata ruang kota dan lain-lain. Ya, jadi kalau sayembaranya itu mungkin lebih kompleks ya, kompleksitasnya lebih tinggi, ya mungkin diperlukan ini pemberian penjelasan. Kemudian ketentuan pemberian penjelasannya antara lain panitia dan tim teknis. Ini tim teknis kembali apabila diperlukan ya Bapak Ibu, menjelaskan ketentuan sayembara kontes kepada peserta di waktu dan tempat yang ditentukan. Ya, jadi di sini lebih terkait kepada mekanisme sayembara atau kontesnya yang dijelaskan oleh panitia. Kemudian ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak atau menggugurkan keikutsertaan peserta. Jadi boleh tidak hadir. Nah,
Beberapa hal yang perlu dijelaskan kepada peserta, yaitu uraian mengenai output yang diselenggarakan atau karya peserta yang dikonteskan. Ya, jadi ruang lingkupnya dijelaskan, diuraikan. Kemudian spesifikasi output yang diselenggarakan atau karya peserta yang dikonteskan. Ya, tadi terkait spesifikasi teknisnya. Kemudian syarat peserta. Yang keempat, tata cara penyampaian proposal karya data peserta. Kemudian yang kelima, tahapan dan jadwal. Yang keenam, kriteria penilaian, 7 bentuk hadiah, ya, dan lain-lainnya seperti HAKI, ya, hak kekayaan intelektual, pajak hadiah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita cermati di dalam peraturan kepala LKPP ini, ya, ini dituliskan ya beberapa hal yang perlu dijelaskan kepada peserta. Ya, jadi kembali lagi nih. Ya, di dalam pemberian penjelasan itu memang ini wajib dijelaskan ya, karena ini perlu dijelaskan. Jadi tidak menunggu pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Jadi kebiasaan Pokja-Pokja kita selama ini kan menunggu pertanyaan baru menjawab pertanyaan. Itu yang dianggap pemberian penjelasan. Ya, padahal tidak begitu. Ya, pemberian penjelasan itu ya panitia menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan. Nah, ini yang tertulis dari 1 sampai angka 8 di sini. Kemudian pemberian penjelasan, pertanyaan, jawaban, serta keterangan lain dituangkan dalam berita acara pemberian penjelasan atau BAPP ditandatangani oleh panitia dan wakil peserta yang hadir. Ya, jadi ada wakil peserta yang hadir, ya ikut tanda tangan di situ. Kemudian BAPP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen sayembara atau kontes. Jadi substansi-substansi apa yang masuk di dalam BAPP ini ya menjadi substansinya dokumen sayembara atau kontes juga. Ya, tidak terpisahkan Bapak Ibu. Kemudian panitia menyampaikan salinan BAPP ini kepada peserta. Nah, penyampaian proposal ya atau karya ya dari peserta. Mekanismenya adalah peserta menyampaikan proposal sayembara terdiri atas dokumen syarat administrasi dan yang kedua adalah rancangan, tulisan, desain dan atau bentuk lainnya yang disayembarakan. Ya, jadi masuk di dalam proposal ini ide-ide apa gitu ya, gagasan apa yang akan disampaikan ya dituliskan di dalam proposal ini. Kemudian yang kedua, peserta menyampaikan karya yang terdiri atas dokumen persyaratan administrasi ya, ini untuk kontes berarti ya Bapak Ibu ya, dan barang hasil karya atau identitas gambar data peserta. Ya, kalau kontes itu memang lebih berupa wujud fisik. Ya, jadi ada barang hasil karya atau identitas gambar data peserta yang disampaikan di dalam penyampaian karya ini. Kemudian saya selanjutnya ini terkait dengan penilaian proposal ya atau karya. Nah, di dalam penilaian sendiri itu terdiri atas pertama ada evaluasi administrasi. Ini dilakukan oleh panitia. Ya, bagaimana administrasi yang disyaratkan ini dilakukan evaluasinya oleh panitia. Kemudian yang selanjutnya ada penilaian proposal sayembara. Nah, ini dilakukan oleh tim juri ya, karena memang sudah kompetensinya tim juri ini untuk melakukan penilaian proposal sayembaranya. Nah, di sini dilakukan sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah ditetapkan dalam dokumen sayembara. Nah, begitu juga kalau karya, ya, ini dilakukan oleh tim juri ya, sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah ditetapkan dalam dokumen kontes. Nah, penilaian karya atau peserta ini dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian karya atau pada saat pelaksanaan kontesnya. Ya, jadi bisa dilakukan dalam waktu yang sama, gitu ya, langsung dinilai. Ya, jadi begitu karya disampaikan langsung dinilai pada saat itu juga. Ya, ini dimungkinkan. Kemudian penetapan pemenang atau juara. Ya.
tim juri menetapkan pemenang sayembara atau juara kontes berdasarkan hasil penilaiannya. Ya, kemudian pemenang atau sayembara atau juara kontes ini dapat terdiri dari pemenang atau juara pertama, ada juga pemenang juara kedua, ada pemenang juara ketiga. Ya, dan atau pemenang juara dengan kategori tertentu ditetapkan dalam dokumen sayembara atau kontes. Ya, jadi selain juara pertama, kedua, ketiga, mungkin ada lagi kategori ya. Misalnya ada pemenang harapan pertama, harapan kedua, harapan ketiga, dan selanjutnya. Ya, itu bisa saja dimungkinkan. Yang penting harus nanti ditetapkan dulu di dalam dokumen sayembara atau kontesnya. Kemudian tim juri menetapkan pemenang sayembara atau juara kontes yang dapat terdiri dari beberapa kategori. Ya, kategori yang tadi sudah ditetapkan di atas tadi ya, Bapak Ibu ya. Kemudian penetapan pemenang sayembara atau juara kontes disusun sesuai dengan urutannya dan memuat ada nama pemenang sayembara atau juara kontes, kemudian ada hasil penilaiannya ya, dan bentuk hadiah. Nah, jadi hasil penilaian ini juga ditetapkan nih dan disusun ya supaya transparan Bapak Ibu ya. Jadi suatu saat ada yang mau tahu ya mestinya bisa diberikan. Kemudian tim juri menyampaikan hasil sayembara atau kontes kepada panitia. Ya. Nah, penetapan pemenang sayembara atau juara kontes ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Jadi tidak ada sanggah di sini Bapak Ibu. Ya, jadi langsung penetapan pemenang ini sifatnya final. Ya. Kemudian dalam hal pemenang sayembara juara kontes melanggar haki atau hak kekayaan intelektual pihak lain, maka panitia membatalkan penetapan pemenang. Ya, dibatalkan nih penetapan pemenang tadi. Dan mengusulkan PPK membatalkan kontrak peserta tersebut. Ya, ini kalau sudah terlanjur ya, misalnya PPK sudah ada kontrak dengan peserta yang menang atau juara tadi, ya maka bisa diusulkan pembatalannya. Kemudian dalam hal pemenang sayembara atau juara kontes dibatalkan, maka pemenang peringkat berikutnya yang menjadi pemenang sayembara atau juara kontes. Ya, jadi turun ke peringkat selanjutnya, yaitu yang tadi ya ada peringkat kedua atau peringkat ketiga. Ya, bahkan bisa saja nanti ya kalau kedua dan ketiga juga dibatalkan, akhirnya yang menjadi pemenang atau juara tadi ya misalkan ada pemenang harapan 1 gitu ya, itu juga bisa menjadi pemenangnya. Kemudian pengumuman pemenang ya, di sini dikatakan panitia mengumumkan pemenang sayembara atau juara kontes di laman Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah dan atau papan pengumuman resmi paling lambat 5 hari kerja setelah penetapan pemenang sayembara juara kontes ya. Yang paling kurang memuat nama pemenang sayembara atau juara kontes, hasil penilaian dan bentuk hadiah. Ini tadi ya transparansi bisa terlihat di sini bahwa hasil penilaiannya juga diumumkan nih Bapak Ibu. Ya. Kemudian di dalam pengumuman pemenang tadi, ya ini juga ada mekanisme atau ketentuannya. Dalam hal pelaksanaan sayembara atau kontes melalui sekolah tipe 3, maka pengumuman pemenang juara juga ditambahkan pada laman ormas pelaksana sayembara atau kontes. Kemudian panitia menyampaikan penetapan pemenang kepada pemenang sayembara atau juara kontes. Ya, jadi bukan PPK nih, langsung ke panitia. Dari panitia menyampaikan langsung penetapan pemenang kepada pemenang sayembara atau juara kontes tadi. Kemudian pengumuman pemenang sayembara atau juara kontes dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan sayembara atau kontes. Ya, jadi bisa dalam waktu 1 hari juga nih, Bapak Ibu. Selanjutnya untuk pelaksanaan sayembara ya, di dalam pelaksanaan sayembara ini panitia juga dapat memberikan kompensasi atas keikutsertaan sayembara kontes yang ditetapkan dalam dokumen sayembara atau kontes. Ya, ini juga bisa ditambah nih Bapak Ibu. Ya, sebagai contoh misalkan peserta dapat kompensasi walaupun tidak menang ya, tapi seluruh peserta yang ikut dalam
penyelenggaraan sayembara atau kontes ini misalkan dapat ya dapat piagam penghargaan misalkan ya, atau dapat baju ya, atau kenang-kenangan souvenir begitu ya. Nah, itu bisa saja ya. Jadi dimungkinkan dalam penyelenggaraan sayembara atau kontes ini ya diberikan kompensasi nih atas keikutsertaan dari peserta tadi. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pemberian hadiah. Ya, di mana di sini panitia melaporkan hasil sayembara atau kontes kepada PPK setelah diperiksa oleh tim pengawas. Ya, jadi di dalam perlakuannya nanti ya hasil sayembara atau kontes ini diperiksa dulu nih oleh tim pengawas. Baru panitia melaporkan kepada PPK. Nah, kemudian PPK dan pemenang sayembara juara kontes menandatangani kontrak atau kontrak sayembara atau kontes untuk pemberian hadiah yang berupa uang yang dibayarkan langsung ke rekening pemenang sayembara atau juara kontes. Ya. Nah, kemudian pemenang sayembara atau juara kontes ini juga melakukan serah terima hasil sayembara kontes kepada PPK. Nah, mutatis mutandisnya ya dengan pemilihan penyedia biasa nih Bapak Ibu, kalau kita bicara peraturan LKPP ya nomor 9 dulu ya, yang melalui penyedia ya, jadi tata cara serah terima hasil ini sama ya. Jadi kalau perlu diadakan pengujian ya diuji juga gitu ya. Ya, mutatis mutandisnya samalah ya. Kalau perlu pengujian ya dilakukan pengujian. Kemudian pembayaran atau pemberian hadiah kepada pemenang sayembara juara kontes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, kemudian PPK dan pemenang sayembara atau juara kontes menandatangani berita acara serah terima hadiah untuk pemberian hadiah berupa uang tunai atau barang kepada pemenang sayembara atau juara kontes. Ya, jadi ini yang tidak dilakukan kontrak Bapak Ibu ya. Jadi hadiahnya berupa uang tunai atau barang langsung kepada pemenang, maka dibuatkan berita acara serah terima hadiah. Nah, kemudian ketentuan lainnya, pajak atas hadiah itu ditanggung oleh pemenang sayembara atau juara kontes. Ya, jadi nanti ada pemotongan nih. Kalau berupa uang tunai, ya, kalau berupa hadiah, ya nanti ada perhitungannya. Kemudian pembayaran atau pemberian hadiah ini dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan sayembara atau kontes. Ya, ini juga dimungkinkan dalam waktu yang sama nih, dalam 1 hari juga bahkan dimungkinkan ini Bapak Ibu. Nah, ketentuan peralihan dari aturan ini ya, ini ada pelaksanaan sayembara atau kontes yang masih berlangsung pada saat peraturan lembaga ini diberlakukan, itu tetap dilanjutkan prosesnya dengan berpedoman pada ketentuan atau dokumen sayembara atau kontes yang telah ditetapkan. Ya, jadi tidak serta-merta beralih kepada peraturan ini, tetapi masih bisa dilakukan proses dengan pedoman yang lama, ya, yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian pemberlakuan dari peraturan ini sendiri itu disebutkan di sini, yaitu mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 18 Maret 2021. Begitu Bapak Ibu, mungkin dapat disimak apa yang tadi sudah saya sampaikan, dan mungkin untuk sesi tanya jawabnya saya kembalikan kepada panitia ya. Siapa tadi Ibu siapa Pak. Tadi Ibu Evi ya. Terima kasih ya. Pak Wisnu. Silakan Bu Evi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Menarik sekali materi dari Pak Wisnu kali ini tentang sayembara, pelaksanaan sayembara dan kontes. Baiklah teman-teman sekalian, monggo bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, raise hand akan mendapat prioritas. Silakan mengajukan pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada sore hari ini. Kalau di saya belum ada yang raise hand.
Apakah sudah cukup memahami atau mengikutinya sambil agak-agak mengantuk karena sebagian besar mungkin puasa? Iya. Tapi monggo silakan. Kalau dari saya, mungkin saya izin Pak Muklis. Ya. Moderator boleh bertanya nggak Pak Muklis? Boleh. Ini ada Pak Nyoman Astawa nih, Bu. Ada. Yanti. Oh iya. Ya. Oh iya, Pak Nyoman, monggo Pak Nyoman duluan. Pak Nyoman. Pak Nyoman. Baik, monggo Pak. selamat siang Pak Wisnu. Ya, selamat siang Pak Nyoman. Menarik sekali apa yang Pak bisa jelaskan, sudah cukup lengkap. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, tadi jelasin bahwa penyelenggaraan sekolah itu lalu merupakan cara pengadaan dengan sekolah, Pak ya. Tetap membentuk tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas. Jadi berkah ada panitia, tim juri, dan tim teknis. Nah, pertanyaan saya, apakah penetapan panitia dan tim juri itu persyaratnya harus memenuhi suatu syarat, harus memiliki kompetensi tertentu? Itu yang pertama. Kemudian dari peserta yang diuraikan itu, apakah ada persyaratan tertentu yang harus dimiliki, misalkan harus memiliki pengalaman, izin barangkali atau apa. Kemudian saya kira untuk sementara cukup itu dulu Pak Wisnu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, Pak Nyoman. Ya. Jadi, terima kasih pertanyaannya Pak Nyoman. Jadi memang betul. Ya, gimana Bu? Ya, monggo silakan dijawab. Saya tanggapi langsung atau gimana? Ya, monggo. Boleh langsung ditanggapin Pak Wisnu. Ya. Baik, saya langsung tanggapi ya Pak Nyoman. Jadi yang tadi Pak Nyoman tanyakan ya mengenai persyaratan-persyaratan, ya ini mungkin kita mengacunya bisa ke definisi ini Pak Nyoman. Ya, jadi kalau kita lihat definisi ini seperti yang saya masih share ini, ya tim juri adalah tim yang ditunjuk berdasarkan pengetahuan, kemampuan yang dimilikinya untuk menilai dan memutuskan mengenai hal yang bersifat syarat menyeluruh sesuai dengan keilmuan dan terkait dengan jenis sayembara atau kontesnya. Itu Pak. Jadi dia harus punya pengetahuan dan kemampuan ya untuk menilai dan memutuskan. Nah, tentunya harus punya pengalaman atau tidak, ya relatifnya ya seperti itu ya, Pak Nyoman ya. Jadi kita tentunya lebih bisa percaya ya kompetensi seseorang itu kalau memang kita sudah tahu pengalamannya seperti apa. Itu kira-kira Pak Nyoman. Nah, terkait dengan tim tenis juga sama ya. Jadi dia karena tujuannya adalah memberi saran atau penjelasan dalam pelaksanaan sayembara atau kontes, ya maka seyogyanya dia juga berpengalaman, sudah berpengalaman di dalam penyelenggaraan sayembara atau kontes. Begitu Pak. Untuk peserta Pak? Untuk peserta ya ini setiap orang perorangan, sekelompok orang yang mendaftar dan menyampaikan proposal data dalam sayembara atau kontes. Jadi detailnya syarat peserta ini ya sebagaimana orang perseorangan kalau melakukan usaha Pak. Ya sama seperti ya mutatis mutandis juga lah di dalam pemilihan penyedia kita di mana penyedia kita orang perseorangan ya. Jadi memiliki KTP ya, mungkin tidak masuk dalam blacklist ya, berkelakuan baik gitu kan Pak. Ya seperti itu. Jadi KTP NPWP gitu ya. Dia taat terhadap pajak gitu. Jadi mungkin bisa juga persyaratan kualifikasinya itu menyerahkan bukti pelaporan pajaknya. Itu kira-kira Pak. Jadi mutatis mutandis dengan pemilihan penyedia yang perorangan di dalam peraturan LKPP nomor 9 yang kemarin Pak. Ya Pak, terima kasih Pak Wisnu. Sama-sama Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman pertanyaannya. Ada lagi silakan teman-teman Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Kalau belum ada, saya izin
bertanya ya silakan, Pak. Silakan Bu. Oke Pak. Tentang tim pengawas. Tim pengawas itu apakah merupakan suatu keharusan atau berdasarkan keperluan? Sama seperti tim di bawahnya tim teknis tadi. Nah, sama seperti tim teknis. Itu satu Pak. Kemudian kalau besaran hadiah, apakah ada batasan terutama kalau dia dalam bentuk jumlah uang Pak? Ya. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. 2 pertanyaan ya, saya langsung jawab saja. Jadi kalau tim pengawas ya, ini ketentuannya ada di Perpres malah Bu ya, bahwa penyelenggara swakelola ya, penyelenggaraan suatu kegiatan swakelola itu ada 3 tim ini Bu. Ada tim persiapan, ada tim pelaksana, kemudian ada tim pengawas. Ya, nah ini sudah baku Bu. Ya, tiga tim ini sudah memang harus ada di dalam penyelenggaraan swakelola. Jadi bukan suatu hal yang apabila diperlukan gitu Bu ya, karena memang diatur di dalam peraturan Presiden. Kembali ke Perpres ya Pak. Ya. Iya, kembali ke Perpres bahwa memang ada 3 tim ini Bu, tim persiapan, tim pengawas, dan tim pelaksana. Ya Pak. Kemudian terkait dengan besaran hadiah, ya hadiah itu ya memang tidak ada standarnya Bu ya, tidak ada hal yang baku ya, tapi kita bisa belajar dari mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu Bu ya. Berapa sih yang pantas untuk dibayarkan sebagai hadiah gitu ya, berupa barang ataupun berupa uang tunai tadi. Ya kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman tetangga kita, pengalaman teman-teman kita gitu Bu Elvi ya. Jadi memang tidak ada standar khusus ya, belum pernah ada aturan-aturan yang mengatur standar tentang pemberian hadiah untuk sayembara atau kontes. Gitu. Tapi yang saya tahu ya, dulu waktu ada sayembara logo untuk kegiatan konferensi Asia Afrika dulu. Ya, waktu itu ada konferensi Asia Afrika dilaksanakan di Indonesia, ya, di Jakarta dan Bandung pada saat itu. Nah, itu kebetulan banget gitu ya, saya mendampingi mendampingi dari Kementerian Pariwisata waktu itu ya, yang sebagai leader dari penyelenggaraan konferensi waktu itu, karena uangnya banyak di Kementerian Pariwisata kalau nggak salah pada saat itu ya. Nah, untuk pembayaran logo ya, hadiah logo itu sampai dengan angka 3,5 miliar Bu. Ya, jadi memang fantastis. Ya, fantastis waktu itu hadiah untuk logo itu sampai seharga 3 miliaran. Itu kira-kira Bu Elvi. Ya. Siap, baik Pak. Saya sebenarnya masih ada pertanyaan, tapi ini ada teman yang sudah resign, ke Pak Handoyo. Ya, silakan Pak Handoyo. Silakan Pak Handoyo. Pak Handoyo. Iya, terima kasih. Terima kasih waktunya Bu. Iya, silakan. Ya, ini yang saya tanyakan, ini kan tadi saya juga agak terlambat untuk masuknya Bapak. Jadi kalau di pengertian kontes kan terhadap karya, kalau berdasarkan Perpres yang lama itu kan juga kita pernah mengadakan kontes itu terkait dengan barang ya Pak. Apakah kontes yang sekarang itu juga dalam artinya tadi karya itu termasuk dalamnya barang, mungkin juga barang seni atau barang yang lainnya, atau barang yang mungkin dibuat handmade gitu, apakah juga termasuk dalam ranahnya kontesnya ini gitu. Karena kalau pengertian kontes pada yang Perpres 54 Perpres yang dulu itu kan ada barang, mungkin barang seni, barang mungkin kalau dulu saya pernah mengadakan kontes kereta kencana yang dipakai waktu Pak Wali misalkan seperti itu. Apakah barang-barang tersebut sudah masuk dalam kriteria karya atau ini pengertian kontes tadi Bapak? Iya. Terima kasih. Pak Handoyo. Saya langsung jawab ya Bu ya. Jadi betul sekali Pak Handoyo. Jadi masih sama ya definisinya dengan ketentuan yang lama Pak, bahwa kontes itu lebih terkait kepada barang atau wujud fisik. Tadi juga sudah saya sampaikan ya, kita bicara kontes itu bicara wujud fisik. Jadi ada fisiknya Pak.
ada barangnya gitu ya yang bisa dilihat. Beda dengan sayembara. Kalau sayembara itu kompetisi ide, gagasan ya. Jadi kita tidak bisa langsung melihat bagaimana ide atau gagasan. Ya, karena masih dalam bentuk ide ya, bentuk gagasan, belum tersampaikan. Ya, contohnya logo tadi ya. Logo itu yang dikonteskan ya idenya. Gitu. Jadi belum dibuat disayembarakan, sorry. Waktu itu sayembara logo, ya itu yang disayembarakan adalah idenya. Itu Pak, kira-kira Pak Handoyo. Jadi tidak berbeda dengan yang lama pengaturannya. Bagaimana Pak Handoyo? Pak Handoyo? Pak Handoyo sudah cukup atau ada yang ingin lebih ditanyakan? Cukup. Oh iya baik. Terima kasih Pak Handoyo. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Handoyo. Sama-sama. Beralih ke Ibu, dipersilakan Bu. Ibu Rosmala. Ya, silakan Bu Rosmala. Ya Pak. Mana tadi? Oke, terima kasih Pak. Ya. Ini mau tanya nih. Untuk dokumen sayembara atau kontes, apakah ada standar dokumennya atau kita buat sendiri? Iya, kalau standar dokumennya belum ada sih Bu ya. Jadi tidak ya kita belum temukan lah standar dokumen dari sayembara atau kontes ini. Tapi kalau kita lihat dari isinya, ya kurang lebihnya nggak jauh beda. Ya. Nah, tapi kalau Ibu mau lihat juga di dalam lampiran kedua kalau nggak salah ya, itu sepertinya dicontohkan itu Bu di situ. Jadi di lampiran sebentar ya saya lihat dulu. Di sini ada di dalam lampiran itu ini terlihat nggak yang saya sharing nggak? Belum. Belum ya? Belum. Oke. Bentar. Nah ini sudah terlihat ya? Ya terlihat. Nah ini Bu, di dalam lampiran kedua itu ada contoh format berita acara pemberian penjelasan gitu ya Bu ya. Kemudian ada kertas kerja evaluasi administrasi peserta. Nah ini kan juga nanti bagian dari bagian dari dokumen sayembara atau kontes. Karena kan tadi kan dikatakan salah satu substansi dokumen adalah bagaimana tim juri akan mengevaluasi peserta kan itu ya. Kemudian ini ada surat penetapan pemenangnya, bentuknya sudah dicontohkan di sini. Kemudian ada format kontrak atau sayembara kontes, ya kontrak sayembara atau kontes ini juga sudah ada contohnya di sini. Nah, mungkin ini yang akan menjadi bagian dari dokumen sayembara atau kontes tadi juga Bu. Di sini juga ada berita acara serah terima hadiah. Ya, ini ada bentuknya. Nah, yang lainnya pernyataan, surat-surat pernyataan, tanggung jawab ya ini terkait dengan haki. Jadi kan karena ini berupa ide atau gagasan ya atau suatu karya ya tidak boleh dia meniru dari karya orang lain. Ya, plagiat. Nah itu Bu yang baru dicontohkan di dalam lampiran 2 ini ya secara khususnya tadi ya kembali ke slide saya tadi ya bahwa substansi di dalam dokumen
sayembara atau kontes, ya ini nanti diikuti aja. Ya, jadi kalau kita lihat, nah ini dokumen sayembara kontes, ada uraian, ya ini lingkup kegiatan yang disayembarakan itu apa, kemudian syarat-syarat peserta tadi ya, yang sudah ditanyakan juga oleh Pak Handoyo, kalau nggak salah tadi. Kemudian spesifikasi ini terkait dengan spesifikasi teknis, atau KK ya, kalau di dalam tender atau seleksi, Bu. Kemudian tata cara penyampaian proposal karya data peserta ini juga bisa diikuti dari standar dokumen yang biasa, Bu, tender atau seleksi. Ya, bagaimana tahapan jadwal, ya, kriteria penilaian tadi ya, itu bisa disampaikan kertas kerjanya gitu ya. Kemudian bentuk hadiah dan rancangan kontrak. Ini sederhana saja, Bu, kalau saya lihat dari substansi yang disampaikan di sini. Itu, Bu, kira-kira. Ibu Rosmala? Ibu Rosmala Dewi? Gimana, Bu? Iya, Bu. Ya. Ya, sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ya, ini ada di lampiran kedua dari Perlam nomor 2 tahun 2021 itu ya, Pak? Iya, iya, betul. Oke, terima kasih, Pak. Ya, cukup. Ya, terima kasih, Bu Rosmala. Silakan teman-teman yang lain. Atau Pak Suhu, Pak Muji, ada yang ingin ditanggapi? Tidak ada. Lanjut aja. Beberapa di chat tuh, Bu. Oh iya. Oh, di chat. Oh iya, baik. Di chat. Nah, saya belum lihat chat juga. Oh iya, baik. Pak, ada pertanyaan nih. Ya. Oh, Pak Nyoman. Tadi Pak Nyoman sudah. Dari Ibu Eva Rista. Kalau barang seni, Pak Wisnu, kalau barang seni hampir mirip pengadaan yang dikecualikan ya, misalnya gamelan. Tapi pengadaan yang dikecualikan tidak pakai hadiah. Ini pernyataan dan meminta tanggapan barangkali Pak Wisnu. Monggo, Pak. Iya, jadi gamelan ya. Nah, kalau gamelan itu ya memang mirip pengadaan yang dikecualikan. Jadi kalau kita lihat dari peraturan LKPP nomor 2 ini ya, salah satu yang menjadi pertimbangannya adalah pengadaan yang dikecualikan. Ya, jadi terkait dengan gamelan tadi itu memang salah satu pengadaan yang dikecualikan. Nah, bagaimana kita bisa menilai dari peserta yang mau kita pilih? Ya inilah bisa dilakukan dengan sayembara atau kontes ini. Ya, kalau gamelan mungkin lebih terkait ke sayembara ya, kontes ya, karena itu lebih ke arah fisik mungkin ya, walaupun wujud fisik yang tidak terlihat ya, tapi terdengar mungkin. Itu Bu Evlianti tadi untuk Bu Eva Rista ya. Ya, jadi seperti itu Bu Eva Rista. Ya, jadi memang kalau Ibu lihat salah satu pertimbangan dari peraturan kepala LKPP ini adalah peraturan LKPP terkait dengan pengadaan yang dikecualikan. Itu Bu Evlianti. Iya, baik Pak. Kemudian dari Pak Irawan, Pak, apakah dalam menentukan kriteria sayembara ada batasan-batasan yang harus diikuti, terutama lingkup bidang yang disayembarakan, ataukah boleh bebas? Oh, kalau itu memang ya secara aturan tidak ada, Bu. Saya lihat ya, tidak ada yang membatasi itu. Jadi peraturan LKPP tidak sama sekali membatasi. Jadi memang dibuka secara lapang ya, secara luas ya, supaya apa? Inovasi-inovasi yang ada di lapangan itu dapat dikembangkan gitu. Jadi tidak dikunci, tidak ada penguncian itu ya karena memang dibiarkan supaya di lapangan bisa berinovasi dengan lebih bebas, Bu, berkembang. Itu kira-kira. Ya, baik, monggo. Teman-teman yang lain, monggo masih ada yang ingin bertanya? Pak Muklis barangkali ada ingin bertanya atau ingin memberikan mungkin tambahan? Pak Nyoman itu ada pertanyaan baru, Bu, itu kayaknya terkait dengan RAP itu yang di chat RAB, itu. Terkait. Ya, monggo Pak. Oh Pak iya. Nyoman ada satu lagi tentang RAB.
apakah wajib dan siapa yang bertugas menyusunnya, Pak? Iya. RAB itu. Kan, ya, tadi juga sudah saya sampaikan, Bu. Jadi di tahap perencanaan itu ada, nah ini di slide ini mungkin sudah terlihat ya, Pak Nyoman tadi ya. Yang tanya siapa? Pak Nyoman, ya? Pak, yang pertama tadi ya. Tapi beda pertanyaannya. Ya, jadi ini bisa dilihat di sini ya. Jadi di huruf C itu PPK bersama Ormas menyusun dokumen sayembara kontes dan RAB sebagai dasar usulan RK. Jadi kalau ditanya siapa yang menyusun RAB, kalau dia tipenya tipe 3, maka PPK bersama Ormas ini menyusun RAB. Tapi kalau swakelolanya tipe 1, ya PPK saja, Bu. Mungkin bersama dengan PAKPA-nya untuk menyusun RAB. Tapi yang inti untuk bertugas atau mempunyai kewenangan untuk menyusun RAB ini ya PPK gitu. Gitu ya. Jadi Pak Nyoman kalau tipenya tipe 1 swakelolanya maka PPK ya bersama dengan PAKPA-nya ya menyusun RAB. Kemudian kalau untuk tipe 3 maka PPK bersama dengan Kormasnya. Gitu ya, Pak Nyoman. Gitu ya Pak Nyoman. Kemudian dari Pak Justus, untuk event organizer, acara opening closing pesta rakyat Pak, apakah bisa disayembarakan? EO Pak, event organizer, acaranya opening closing pesta rakyat misalnya. Ya, intinya bisa Bu. Jadi secara prinsip EO itu kan menampilkan suatu ide atau gagasan ya. Jadi ada kegiatan apa gitu ya. Nah, dia punya gagasan nih, punya ide nih. Oh, isinya begini-begini ya. Itu bisa dilakukan sayembara. Itu Bu. Jadi kalau kita lihat kegiatan IO itu kan lebih ke arah ide atau gagasan. Ya, jadi belum ada wujud fisiknya dulu gitu. Ya, itu Bu. Baik Pak. Masih ada lagi teman-teman yang hadir? Silakan raise hand atau chat boleh. Kalau masih mengikuti, sebaiknya raise hand saja. Nah, belum ada ya? Ya Pak Muklis ya, posisinya kosong nih di chat sama di raise hand. Moderator boleh nanya deh. Enggak, gini Pak, saya kan di TVRI nih Pak. Kan kalau TVRI itu outputnya adalah program acara Pak, acara-acara televisi itu loh Pak. Lost Man kalau dulu, atau acara musiknya. Nah, itu kan berarti kita bisa lakukan secara sayembara ya Pak, desain produksi, desain acara. Walaupun kembali lagi. Ya, jadi kembali lagi kalau lihat dari lingkup kegiatan dari yang tadi Ibu sebutkan ya, itu kan lebih terkait ke ide atau gagasan gitu Bu ya. Jadi saya pikir ya prinsipnya bisa masuk ke sayembara, bisa disayembarakan lah. Siapa? Ada semangat ingin melakukannya Pak untuk TVRI? Iya. Nanti mohon bimbingan mungkin Pak. Ya memang itu lebih baik Bu, karena kan gini ya, kalau saya melihat tender atau seleksi, ya itu lebih terkait ke standar ya Bu ya. Kita lebih arahnya ke standar. Jadi siapa yang memenuhi standar itu yang lulus kan gitu ya, yang lulus secara teknis. Kemudian siapa yang lulus teknis itu jadi pemenang gitu, yang mendapatkan pekerjaan. Nah, nilai pekerjaannya ya sesuai dengan penawaran dia gitu kan. Nah, itu tidak memancing orang untuk membuat suatu usaha yang terbaik jadinya. Itu ya, yang penting dia membuat suatu hal yang sudah standar, udah selesai gitu. Nah, dengan adanya sayembara atau kontes ini, itu peserta itu dipancing untuk menampilkan suatu hal yang terbaik lah gitu. Karena kalau nggak yang terbaik nggak menang kan gitu Bu. Ya, karena hadiahnya sudah ditetapkan gitu. Hadiahnya sudah ditetapkan dan sama gitu ya. Juara pertama ya sekian gitu ya, bukan dilihat dari hasilnya. Kalau hasilnya nilainya sekian, hadiahnya jadi sekian kan nggak gitu.
Ya, jadi hadiahnya itu memang sudah ditetapkan. Nah, sehingga orang berlomba-lomba bagaimana caranya untuk mendapatkan hadiah itu dengan menampilkan suatu ide atau gagasan kalau sayembara tadi, atau suatu karya kalau kontes gitu ya, yang betul-betul terbaik gitu. Jadi inovasi-inovasi itu akan lebih muncul di sini. Itu kira-kira Bu Yanti. Belum ada pertanyaan lagi, teman-teman dipersilahkan. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi, 4 menit lagi. Silahkan memanfaatkan waktu yang masih ada, teman-teman yang bergabung di sini. Itu di chatting ada yang tanya. Ya, ini baru masuk. Apa dari Pak Hendro, Pak Wisnu? Apakah terdapat ini tadi kayaknya sudah saya tanyakan, apakah terdapat kriteria besaran nilai pemberian hadiah kepada pemenang sayembara atau juara kontes? Kriterianya, Pak, kriteria besarannya. Iya. Ya, jadi memang tidak ada, Bu, kriteria ini tidak diatur juga di dalam peraturan LKPP ini. Ya, yang pasti kriteria yang ini ya, kalau saya melihatnya secara sederhana, kriteria tentang kelayakan yang ada di daerah tersebut gitu, Bu. Ya, jadi disesuaikan dengan anggaran-anggaran masing-masing daerah. Kalau APBD gitu ya, saya pikir arahnya ke situ, Bu. Kriterianya lebih terkait pada kemampuan daerah sendiri. Yeah. Karena mungkin pemberian hadiah di suatu daerah sebesar 1 miliar, ya mungkin kalau di DKI 1 miliar itu satu yang kecil gitu, hal yang kecil. Nah, contohnya seperti itu. Jadi memang tidak ada kriteria atau batasan-batasan yang bisa distandarkan di sini, gitu, Bu. Ya, jadi disesuaikan dengan kemampuan aja gitu. Siapa? Begitu ya. Dan mungkin gini, kelayakan lah ya, layak nggak sih kita berikan hadiah seperti itu? Karena gini, kalau tidak layak, kemungkinan motivasi peserta juga tidak terpancing gitu, Bu. Iya, betul. Gitu kira-kira. Baik, Pak Wisnu, kaitan dengan itu dari Pak Sugeng Setiono. Anggaran hadiah itu masuk di RAB ya, Pak? Iya. Anggaran hadiah masuk di RAB. Maka tadi dalam kegiatan perencanaan ya, PPK bersama dengan Ormas ya untuk menyusun RAB. Berapa sih hadiahnya? Nah, itu sudah harus ditetapkan di situ karena kan terkait dengan anggaran. Nanti kalau untuk memberi hadiah nggak ada anggarannya gimana, Bu? Iya, betul Pak. Harus ya, jelas gitu. Ya, Pak. Harus jelas. Jadi anggaran hadiah itu masuk RAB, dihitung, sehingga itu yang nanti akan diusulkan menjadi DIPA atau DPA. Maka kalau swakelola tipe 1 ya PPK dengan PA-KPA tadi ya, saya sampaikan untuk menyusun RAB tadi. Karena terkait dengan penyusunan anggaran tadi, Bu, di dalam tahap perencanaan. Jadi kalau kita bicara tahapan tadi ya, tahapan penyelenggaraan swakelola sama kontes ini adalah tahapan pengadaan barang jasanya, yaitu mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pemberian hadiah tadi ya. Nah, sebelum itu ada tahapan perencanaan PBJ ya, itu dilakukan ya ini tadi untuk menyusun RAB di dalam penganggaran. Itu, Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Masih ada lagi teman-teman, masih ada 2-3 menit. Monggo dipersilakan, dan kepada semua Bapak Ibu sebelum meninggalkan diskusi kita ini, jangan lupa mengisi absen 10 menit setelah acara selesai, nanti link absennya juga masih tetap ada. Monggo silakan bisa mengisi angka kredit. Wah, ada teman-teman yang jawab. Monggo, dan juga post testnya ya, karena nggak bisa ngisi absen kalau post testnya nggak diisi dulu. Itu sudah tekniknya Pak Muklis. Sudah SOP itu, SOP. Iya, monggo, masih ada yang ingin bertanya teman-teman? Di chat nampaknya sudah tidak ada lagi. Oh, ada satu. Selamat siang, baru terbaca selamat siangnya.
Ada satu lagi ya Pak Wisnu dari Ibu, barangkali ini Ibu Aulia. Bu Aulia. Selamat siang, Ibu mau tanya, untuk tim penilai sayembara atau kontes, untuk tim itu ini maksudnya, honornya dimasukkan dalam RAB atau bagaimana? Dan apakah honornya standar berdasarkan SBM? Iya. Ya kembali lagi ya. Memang semua penganggaran ya harus masuk dalam RAB, Bu. Ya, Bu Aulia ya. Jadi kalau tidak masuk dalam RAB nanti mengisi RKKL-nya gimana gitu kan ya. Jadi untuk dapat mengisi RKKL ya tentunya RAB harus dibuat. Nah, kalaupun akan diberikan honor untuk tim-tim tadi ya, anggota-anggota tim tadi ya sertakan juga di dalam RAB-nya. Nah, RAB ini kan RAB swakelola ya, di mana RAB swakelola ini memang dimungkinkan ya ada pembayaran untuk honor-honor tadi untuk tim-tim dari swakelola. Ya, tim swakelola kan berdasarkan SBM juga memang bisa dibayarkan apa namanya honornya gitu, Bu. Ada standarnya di SBM. Ya diikuti juga SBM. Itu Bu. Baik. Bu Aulia. Begitu ya Ibu Aulia Sari. Jadi memang mengacunya ke SBM. Ya, karena kegiatan ini kegiatan swakelola, intinya ya, itu. Karena swakelola. Ya. Begitu ya Ibu Aulia, semoga masih monitor ini jawabannya. Ada lagi? Sudah cukup barangkali? Waktu sudah menunjukkan pukul 3. Barangkali ada closing statement dari narasumber. Kami persilakan Pak Wisnu. Iya, baik. Terima kasih Bu Yanti atas waktunya. Jadi intinya Bapak Ibu, sayembara atau swakelola ini memang sudah diperkenalkan sejak Perpres yang lama juga ya. Sudah ada tuh dari Perpres 54, bahkan itu sudah ada sayembara atau kontes. Nah, tentunya kenapa sayembara atau kontes ini dibuka ya? Ya karena itu tadi ya ada barang jasa yang kita butuhkan, kita perlunya itu betul-betul yang tidak standar gitu. Mana sih yang maksimal gitu ya? Mana nih kita mau yang maksimal nih. Nah, supaya hal itu bisa terjadi, ya sayembara atau kontes ini yang sesuai, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah mungkin ya dengan mengikuti kegiatan ini, ya terkait dengan bagaimana sayembara atau kontes sudah bisa mempunyai wawasan yang lebih luas gitu ya terhadap apa ini sayembara atau kontes. Ya silakan untuk bisa dimulai tidak melalui hal-hal yang lama ya seperti tender atau seleksi itu udah kuno lah gitu ya, udah kuno itu karena kita dengan tender atau seleksi itu tidak bisa mendapatkan yang terbaik, tapi kita hanya bisa mendapatkan yang memenuhi standar, hanya itu saja ya. Nah, dengan sayembara atau kontes ini kita bisa mendapatkan yang lebih dari itu, lebih dari standar gitu. Jadi sayembara kontes ini ya prinsipnya sebetulnya menurut saya ya lebih baik daripada tender atau seleksi biasa. Itu kira-kira Bapak Ibu sebagai pembuka wawasan ya, atau mungkin merubah cara berpikir atau cara pandang kita ya terhadap sayembara atau kontes. Mohon maaf lebih kurangnya bila saya ada kesalahan-kesalahan kata-kata mungkin ya mohon dimaklumi ya karena situasi sedang puasa gini, jam-jam segini udah jam ngantuk nih ya. Ya, apalagi jam-jam segini jam ngabuburit ya Bu Elvianti ya. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Muji, terima kasih Bu Elvianti, terima kasih Pak Muklis dan rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu sekalian atas perhatian dari sesi ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ditutup, kembali ke suhu dulu supaya afdol. Ada closing ceremony juga kembali. Kami persilakan kepada Pak Muji. Ya, terima kasih Ibu Yanti dari TVRI ya. Bapak Ibu, ya hari-hari ini kita akan banyak ya mendapat atau akan keluar banyak peraturan. Jadi kita akan banyak membaca atau belajar.
Jadi kesempatan hari ini kita belajar dengan Pak Wisnu ya mengenai sayembara dan kontes. Ya, kita ucapkan terima kasih ada Pak Wisnu. Ya, mudah-mudahan berkenan mengisi acara berikutnya lagi. Ya, dan ini juga terima kasih ada Bu Yanti, Pak Mulis, serta Bapak Ibu yang ikut dalam acara ini. Mudah-mudahan acara kita selalu bermanfaat. Terima kasih. Amin. Wassalam. Amin. Wassalamualaikum. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu peserta, jangan lupa link post testnya paling lambat 10 menit setelah acara ini berakhir nanti. Dan atas nama moderator kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Wisnu Wijoyo atas tambahan ilmu, tambahan wawasan, pengetahuan bagi kami semua. Terima kasih kepada Pak Muji, Pak Muklis, dan teman-teman yang hadir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.